Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Michelle Firman dengan NIM 0557526662, mahasiswa semester 1 Program Studi Ilmu Komunikasi UPBJJ Jakarta. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tutor pembimbing dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Hadirin sekalian, kita semua hidup di era digital, di mana media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari kita bersentuhan dengan dunia maya melalui TikTok, Instagram, Twitter, dan banyak berbagai platform lainnya. Media sosial kini bukan hanya tempat berbagi informasi, tetapi juga ruang pembentukan opini, tempat mencari hiburan, bahkan tempat untuk membangun citra diri. Namun di balik semua kemudahan dan manfaat yang ada di sosial media yang dapat kita rasakan, media sosial juga memiliki tantangan besar nih. Masih banyak di antara kita yang belum sepenuhnya memahami bagaimana menggunakan sosial media dengan bijak dan bertanggung jawab. Karena itu, melalui kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua, khususnya para teman-teman mahasiswa, untuk merenungkan pentingnya bersikap bijak dalam menggunakan sosial media. Saudara-saudara sekalian, media sosial merupakan wadah komunikasi yang sangat kuat. Dengan satu unggahan, kita bisa menjangkau ratusan bahkan ribuan orang dalam hitungan detik. Namun justru dengan kekuatan ini yang menuntut kita harus bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan sosial media. Menurut laporan WL Sosial tahun 2025, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 192 juta orang. Wow. Dan sebagian besar berasal dari kelompok usia muda seperti kita mahasiswa. Artinya, kitalah yang memegang peranan penting dalam menentukan arah komunikasi dan wajah sosial media di negeri ini. Namun fakta yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2024 cukup mengkhawatirkan teman-teman. Sebanyak 30% konten negatif di media sosial berasal dari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan lebih parahnya lagi, sebagian besar disebarkan oleh kaum muda seperti kita, kalangan mahasiswa. Hal ini menunjukkan masih rendahnya literasi digital di kalangan mahasiswa. Lebih dari itu, survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center tahun 2023 mengungkapkan bahwa 68% mahasiswa merasa media sosial itu mempengaruhi suasana hati dan kepercayaan diri mereka. Gak salah, banyak yang curhat di sosial media. Artinya, cara kita menggunakan media sosial bukan hanya berdampak pada lingkungan digital saja, tetapi pada kesehatan mental kita. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, sebagai generasi muda dan kaum intelektual, kita seharusnya menjadi pengguna media sosial yang kritis, yang cerdas, dan tentunya yang beretika, teman-teman. Ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan agar kita bijak dalam menggunakan sosial media. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab digital. Mahasiswa sebagai generasi terpelajar seharusnya mampu menjadi contoh dalam menggunakan media sosial secara positif. Seperti menambah wawasan, berbagi inspirasi, dan membangun relasi yang baik. Kita perlu menyadari bahwa setiap unggahan, komentar, atau membagikan informasi memiliki konsekuensi. Sebelum memposting sesuatu, kita perlu bertanya nih pada diri kita sendiri, ini sebenarnya bermanfaat gak sih? Ini bisa dipertanggungjawabkan gak sih kebenarannya? Atau ini bisa menyinggung orang lain gak sih? Seperti itu, teman-teman. Yang kedua, menjaga etika dan tata krama dalam berkomunikasi online. Etika di dunia maya sama pentingnya dengan etika yang ada di dunia nyata. Menghormati orang lain, menghindari ujaran kebencian, serta tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya merupakan wujud tanggung jawab moral kita. Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk berpikir kritis dan berperilaku santun, baik di ruang fisik maupun di ruang digital. Lalu yang ketiga, itu menggunakan sosial media sebagai sarana untuk berkarya. Nah, berkontribusi positif dan menjadikan media sosial sebagai wadah untuk menyalurkan kreativitas, menyebarkan informasi bermanfaat, dan membangun citra diri yang baik.
Banyak mahasiswa yang kini sukses karena mampu memanfaatkan media sosial dengan bijak dan digunakan untuk mengembangkan potensi diri, membangun personal branding, atau bahkan digunakan untuk membangun sebuah usaha. Dengan memanfaatkan media sosial secara cerdas, kita tidak hanya menunjukkan kemampuan berpikir secara kritis, tetapi juga memperlihatkan karakter sebagai generasi muda yang produktif dan bertanggung jawab. Selain itu, penting bagi kita untuk tidak terjebak dalam sisi negatif sosial media, seperti perundingan sosial, mencari validasi yang berlebihan, atau menyebarkan berita bohong. Jadi, media sosial sebagai sarana untuk menebar inspirasi, bukan sumber konflik atau tekanan justru. Hadirin yang saya hormati, media sosial adalah cerminan diri kita. Jadi, apa yang kita bagikan, tulis, komentari, menunjukkan seperti apa sih sebenarnya kepribadian kita. Karena itu, kita perlu mampu mengendalikan diri dan menggunakan media sosial dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan empati terhadap sesama pengguna. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan pembawa nilai positif di dunia digital. Mari kita gunakan sosial media untuk hal-hal yang membangun, seperti berbagi ilmu, inspirasi, memperkuat solidaritas, dan menebarkan semangat kebaikan. Perlu kita tanamkan dalam diri kita, dalam pikiran kita, bijak di dunia maya adalah bukti kecerdasan di dunia nyata. Mari kita mulai dari hal yang sederhana, berpikir sebelum mengunggah, memverifikasi sebelum membagikan, dan menghargai sebelum mengomentari. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pengguna media sosial yang cerdas, tetapi juga menjadi bagian dari generasi muda yang mampu membawa perubahan bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.